Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati laysa bi'ad wa khalaqal arda laysa bimu'allaqah. Wa huwal ladzi qara'atal makhluq bi ni'amihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang saya hormati Pak Prof. Samsunahar sebagai dosen pembimbing mata kuliah kita Hadis Tarbawi. Begitu juga yang saya hormati pemakalah dan pembanding makalah dan seluruh rekan-rekan mahasiswa S3 Pendidikan Islam Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, saya selaku moderator akan membawa jalannya perkuliahan ini. Semoga perkuliahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan tambahan ilmu serta wawasan terkait apa yang kita bahas pada hari yang berbahagia ini di mata kuliah Hadis Tarbawi. Gitu pula seperti biasa, nanti ada presentasi dari pemakalah dan dilanjutkan dengan pembanding. Kemudian ada tanggapan dari pemakalah lagi, kemudian ada pembanding bebas. Selanjutnya kita diskusi dan kita serahkan kepada Pak Prof untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kita. Jadi selanjutnya saya selaku moderator menyampaikan kepada rekan-rekan untuk fokus pada tema kita di dalam ruang lingkup mata kuliah kita yaitu Hadis Tarbawi, dan begitu juga di dalam ranah judul daripada makalah hari ini yaitu tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Baik, langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada pemakalah Bu Helvina Syam untuk mempresentasikan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof yang mengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan di kelas PDIB Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Kalam saya tidak perpanjang lagi karena waktu semakin menjelang siang. Di sini judul makalah saya adalah tujuan pendidikan Islam perspektif hadis Nabi. Pak Andika, kenapa nggak mau jalan ini? Oh ya, tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu mewujudkan insan kamil dengan keutuhan manusia, baik rohani maupun jasmaninya. Mereka yang dapat hidup dan berkembang secara wajar karena ketakwalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan menjadi faktor yang sangat penting karena hal tersebut merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan pendidikan itu menyangkut tujuan hidup. Pendidikan dikembangkan dalam konteks membangun perkembangan manusia untuk memiliki kecakapan dalam bertahan hidup maupun melaksanakan tugas kehidupan yang sering disebut sebagai tujuan fungsional dan tujuan praktis yang dalamnya meliputi skill, keterampilan, dan kecakapan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan harus memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber daya pendidikan kompeten dalam kehidupan sehari-hari. Indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam adalah mencetak anak didik yang mampu bergaul dengan baik kepada sesama manusia serta mengamalkan amal makruf nahi mungkar kepada sesama manusia. Di sini ada saya buat hadis tentang tujuan pendidikan yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif hadis, Rasulullah SAW menganjurkan kita agar menjadi pribadi yang selalu
membersamai ilmu. Pertama, orang-orang yang meletakkan ilmu dalam dirinya, di mana ia berada, yang tercermin ilmu, sehingga ilmu menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis riwayat Al-Darmiri mendapatkan porsi awal, kata alim mendapatkan porsi awal karena merupakan kriteria yang sangat berat. Setidaknya seorang alim itu memiliki kriteria: satu, beriman atau amanu, merupakan orang yang amal saleh, khusyuk di hadapan Allah, berilmu, mampu mengembangkan tugas estafet profetik, menyebarkan keilmuan dengan ta'alim. Di sini itu ada beberapa tujuan pendidikan itu. Satu, penghambaan diri. Pertama itu kriterianya itu ada penghambaan diri. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, Allah sudah menggaransi peningkatan derajat keimanan dan yang diinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Artinya iman saja tidak cukup, namun perlu kelengkapan intelektualitas agar sampai pada level derajat yang dijanjikan. Kedua, destinasi Ukraini. Sudah disinggung dalam di atas bahwa keimanan menjadi landasan dasar kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan bermanfaat bagi sesama. Dari sini maka sebenarnya tujuan pendidikan Islam dalam rangka mengembangkan potensi fitrah manusia bersikap teknis. Di sini di makalahnya saya, Bapak Ibu, ada beberapa tujuan pendidikan Islam secara prinsip Islam itu ada 5. Yang pertama itu mendapatkan kebaikan. Kedua, menghambakan diri. Ketiga, dinasti Ukraini. Keempat, ini nggak bisa berjalan ya. Mendapat kebaikan. Kelima itu fitrah, potensi. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini, Bapak Ibu, kenapa macet-macet ininya ya? Maaf ya Bapak Ibu. Sebentar dulu. Gambar apa itu, Bu Vina? Ya itulah, bentar dulu. Kenapa jadi begini? Kesini ya? Baik, Bu Vina. Itu karena Ya, Pak. Ibu lagi nge-zoom nih, buka banyak aplikasi sebenarnya, makanya agak berat itu. Jadi saya sarankan cukup Agak macet dia ininya, Pak Andika. bukan zoomnya Bu, tapi PowerPoint di apa Ibu yang Iya, bermasalah. PowerPoint-nya Pina agak bermasalah ini. Jadi bukan zoomnya sudah ini kan, kita sudah. Iya. Silakan lanjut Bu. Jadi, iya, sebentar ya Pak. Kenapa nggak mau dia Pak nikah? Mau.
Silahkan Nggak lanjut. mau dia. Mau. Dibantu dulu sama Pak Andika itu. Silahkan Ibu buka PowerPoint-nya dulu. Buka yang penuh, Dari seperti buka yang full dulu. Silahkan Ibu buka. Sudah? Oke. Kenapa bermasalah ini? Ketika ditampil. Ini udah kelihatan belum? Ibu buka dulu PowerPoint-nya Ibu, baru Ibu Udah share Pak, screen. udah Pak. Oke, ini udah? Nah, sudah nampak nih, sudah mulai. Ya Allah, kenapa begini pagi-pagi? Kalau buka enggak boleh banyak-banyak, sempit aja dipersempit. Baik, lanjut Ibu. Ya. Jadi di makalah saya Bapak Ibu, maaf ya Pak, Bapak Ibu sedikit permasalahan di PowerPoint-nya. Jadi di sini tujuan pendidikan Islam dalam perspektif hadis itu, satu, membentuk dan mengembangkan skill ilmiah. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, mendapatkan kebaikan. Dan yang kelima, destinasi ukhrawi. Dan yang keempat, yang kelima, mengembangkan potensi fitrah manusia. Mau berjalan. Cukup sekian presentasi dari makalah saya. Mungkin di makalah saya masih banyak lagi kesalahan. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu. Saya kembalikan pada moderator. Kenapa lah ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Helvina Syam atas presentasi dari makalah yang berjudul Tujuan Pendidikan dalam Islam. Jadi hanya satu hadis tadi Bu ya yang Ibu ungkap di sini ya. Iya, satu hadis, tapi kalau di makalah ada beberapa hadis itu Pak Andika di makalah karena takut kebanyakan. Baik. Jadi Pina cuma buat satu, Pak. Baik, sesuai dengan arahan Pak Prof dalam beberapa pertemuan kita terkait dengan hadis-hadis yang kita tuangkan dalam riset kita ataupun dalam makalah, begitu juga dengan presentasi kita agar hadis itu kita perhatikan kualitasnya. Tapi untuk lebih menelaah ini lagi nanti kita lanjutkan dulu kepada pembanding ya, pembanding makalah, yaitu Pak Khairuddin. Kepada Pak Khairuddin saya persilahkan. Ini kayak mana ini? Baik, terima kasih. Di stop dulu. Di stop saja dulu. Itu makanya nggak mau dia, Pak. Mau Ibu, pelan-pelan Ibu. Bentar. Mau. Pelan-pelan saja. Kenapa lah ini nggak mau ya? Oke, Pak. Baik, silakan Pak Khairuddin. Kalau ada makalahnya boleh ditampilkan, biar kawan-kawan bisa memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Bapak Guru kita, Bapak Profesor yang mengampu mata kuliah hadis Tarbawi, dan juga rekan-rekan sekalian yang berhadir pada Zoom pagi ini. Baik, setelah kita menyimak dari paparan dan presentasi dari makalahnya Ibu Pina, di sini ada sedikit kami bandingkan PowerPoint, maaf Pak moderator tidak bisa kami tampilkan. Cuman secara umum dapat kita simak tadi bahwa judul makalah dari Bu Pina tentang tujuan pendidikan Islam perspektif hadis Nabi. Jadi hadis-hadis tentang tujuan pendidikan ya sebelum menuju proses
analitis, deskriptif dalam menentukan tujuan pendidikan Islam yang bersifat substantif, yaitu penulis sajikan beberapa hadis pendidikan yang menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan pendidikan yang terdapat dalam kitab. Adapun beberapa hadis yang dimaksudkan, yaitu hadis yang pertama sebagaimana tadi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan ila akhir ayat, bahwa yang bermaksud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah orang yang alim atau orang yang mencari ilmu dan atau orang yang suka mendengarkan ilmu, dan jangan menjadi orang yang keempat, yaitu orang yang merusak ilmu atau berbuat kerusakan dengan ilmu. Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi hadis ini memiliki 3 periwayatan yang semuanya ada di Sunnah Al-Darimi. 1 di antaranya dhaif dan 2 lainnya mauquf. Namun dalam redaksi yang berbeda-beda. Jadi 2 redaksi lain yang berbeda dari riwayat Ad-Darimi adalah dipaparkan sebagai berikut. Pertama, hadis dalam Sunan Ad-Damiri pada muqaddimah menggambarkan bahwa ilmu bertaraf dhaif. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari jalur Qabisah dan Sufyan, dari Atha Ibnu Sa'ib dan dari Hasan. Dalam riwayat tersebut hanya terdapat 3 orang yang berhadapan dengan ilmu. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang suka mendengarkan ilmu, tanpa menyebut orang yang mencintai ilmu. Jadi dalam pandangan kami, kiranya bisa ditambahkan untuk melengkapi sehingga substansi dari tujuan pendidikan Islam, perspektif hadis Nabi itu dapat dipahami dengan sepenuhnya, kemudian dapat dibedah menjadi bahan untuk penerapan hadis itu. Kemudian dalam hadis tadi dirumuskan juga ada 5 poin, ya. 5 poin tadi dalam tujuan pendidikan Islam perspektif hadis, yaitu yang pertama tadi dalam makalah dijelaskan membentuk dan mengembangkan sirkel ilmiah. Ini mungkin perlu referensi atau perlu pendalaman menuliskan satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Kemudian ya tadi secara umum sudah dijelaskan dalam penjelasan, namun mungkin lebih mengerucut kepada pemahaman membentuk pengembangan sirkel ilmiah tersebut. Kemudian tadi tentang penghambaan diri kepada Allah. Ini juga perlu mungkin dasar sehingga penafsiran dalam pengembangan diri kepada Allah itu tidak mengambang. Ini mungkin perlu ditambahkan lagi dalam penulisan makalah ini. Yang dijelaskan juga selanjutnya untuk mengarahkan destinasi penyelenggaraannya kepada akhirat, ya, sama, dan mendapatkan kebaikan, mengembangkan fitrah manusia. Ada beberapa poin mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pembanding ini. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan tersebut hendaknya harus lengkap dituangkan di dalam makalah ini. Kemudian penjelasannya mungkin lebih luas sehingga bagi pendengar juga bagi pembaca karya tulis ini dapat memahami lebih dalam. Ini mungkin Pak Moderator yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak kekurangan dalam kritikan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Pak Khairuddin atas presentasi daripada makalah pembandingnya.
Terkait yang apa poin-poin ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, silahkan ditanggapi Bu Helvina sebagai pemakalah. Ya, terima kasih kepada Pak Khairuddin. Udah saya catat Pak di sini saran dari Bapak. Mungkin nanti saya perbaiki ke makalah saya lebih bagus lagi. Terima kasih untuk saran dan kritik dan masukannya Pak. Saya kembalikan pada moderator. Maksud saya, Ibu menanggapi apa yang disampaikan beliau. Iya Pak, udah pindah buat di sini hadis yang apa yang tadi dibacakan sama Pak Khair. Oh gitu, berarti diterima terus ya. Ya, karena kan Bapak itu nggak mungkin ngasih saran yang baik, yang buruk kan Pak. Ya, oh iya gitu. Jadi pindah searching dulu. Oh iya, ini satu hadisnya ini gitu. Oh iya. Langsung Iya. dikerjakan gitu loh Pak. Seharusnya kan ada apa ya, timbal balik ini. Timbal balik artinya tak saling menanggapi lah. Tapi nanti kan kita serahkan lagi diskusi bersama teman-teman. Mungkin nanti lebih apa lagi, lebih spesifik lagi pengarahan dari Pak Prof ya terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Baik, rekan-rekan semua, Pak Prof yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke tahap apa ya, pembanding bebas ya. Para rekan-rekan yang ingin menanggapi terhadap dari apa yang disampaikan dari makalah yang dipaparkan oleh Bu Helvina Syam dan juga tanggapan yang disampaikan oleh Pak Khairuddin. Saya jika ada kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan. Izin moderator. Baik, silahkan Pak Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz muallimuna fi hadzal yaum wa ila rais Jelasah. madrasah Dr. Andika Al-Jilla wa ila ikhwanina kullihi Ila sahibul makalah. Naam, wa khususan ila sahibil maqalah Dr. Helvina Syam. Taib. Begini, Ibu Helvina. Pertama kami ingin mengasih saran ya. Kalau kami perhatikan makalah Ibu Helvina, pertama itu kami merasa seolah-olah makalahnya Ibu itu tulisan Ibu sendiri ya. Artinya Ibu mengutip dari hadis, Ibu syarahkan sendiri, Ibu terjemahkan sendiri, begitulah menurut yang kami nilai. Nah, tujuan pendidikan dari perspektif hadis, nah itu seolah-olah Ibu sendiri memahaminya, begitu. Sudah barang tentu bagi seorang mahasiswa, ya, walaupun kita sudah calon S3 ini, menurut kami harus dijelaskan pertama ya Bu, ya sarannya, tujuan pendidikan menurut perspektif hadis itu Ibu harus jelaskan yang Ibu tulis itu menurut siapa, begitu. Itu dulu. Nah, itu kan yang Ibu tulis secara umum itu. Entah siapa yang bilang, enggak tahu kita. Apa makalahnya dari perspektif hadis menurut Ibu Helvina atau menurut kawan-kawan yang lain kan tidak ada Bu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harus dijelaskanlah tujuan pendidikan itu dari perspektif hadis menurut siapa. Kalau memang menurut kita katakan Imam Ghazali barangkali atau menurut apa namanya itu imam-imam yang lain lah ya dalam bidang tasawuf atau mungkin dalam bidang-bidang pendidikan, itu harus dijelaskan. Kemudian apa namanya supaya kita tahu
begitu kita dengarkan makalah yang Ibu sampaikan, kita enggak banyak bertanya lagi. Oh udah, menurut Ghazali kita tinggal telaah saja, betul enggak itu gitu. Kita tinggal cek langsung di kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian kritikan kami, ya, kritikan kepada mahasiswa itu tidak boleh banyak alasan, ya. Nanti kami kira banyak waktu, itu tidak ada itu cerita itu. Ketika makalah kita diberikan ruang sebebas-bebasnya. Kecuali memang kita sudah ditentukan 5 menit, 10 menit. Kita start aja tadi jam 8. Baru selesai setengah 9 sudah kita bilang nanti sengaja kami tidak sebutkan banyak hadis. Itu tidak boleh. Di PowerPoint boleh-boleh saja kita baca satu hadis, tapi ketika kita mensyarahkan itu, sah-sah saja kita cek kembali makalah kita. Jadi baca saja. Karena kenapa? Ini sesuai dengan tujuan daripada mata kuliah kita ini. Kita ini cerita tentang hadis tarbawi gitu. Jadi kadang-kadang ada hadis-hadis itu yang kita semua ini jarang mendengar begitu. Nah, begitu sudah dijelaskan oleh pemakalah, hadis tentang tujuan pendidikan ini bunyinya. Nah, jadi dia seperti itu. Itu kritikan kami, Bu, ya. Yang terakhir barangkali mengenai makalah yang Ibu sampaikan, menurut hemat kami itu sudah tercapai lah, ya, sudah tercapai dari apa yang kami baca. Ada 5 poin yang Ibu sampaikan di sana. Namun alangkah lebih baiknya makalah itu ya tidak cukup lah kalau hanya 5 begitu. Kalau bisa kami ya kritik yang agak pedas itu, makalah ini tidak ubahnya seperti kita mengajar di ruang-ruangan yang lain sana. Jadi tidak mungkin seorang doktor itu seperti itu begitu. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syarifuddin atas masukan, dan memang ada sedikit hal yang menggelitik ya terhadap makalah ini yang disampaikan oleh Pak Syarifuddin. Tanpa berpihak ke siapapun, memang benar itu kawan-kawan semua bahwasanya kita ini kalau tidak ada, jika ada memang ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan urgen itu di makalah kita, ya kita sampaikan saja gitu. Baik, silakan Bu Vina, langsung saja untuk menanggapi biar kita tidak ngambang. Nanti kalau kita khawatir, saya nih sebagai moderator takut khawatir saya kalau kita serahkan kepada yang lain untuk menanyakan lagi kan nggak fokus nanti apa yang disampaikan. Maksudnya nggak. Iya. Terima kasih kepada Pak Moderator. Terima kasih saran dan kritiknya Pak Syarifuddin. Itu suatu keberkahan buat Pina, terutama karena pemakalah mungkin dari tadi sudah Pina jelaskan masih banyak kesalahan dan perlu banyak kritikan. Kritikannya saya terima dengan baik Pak Syarifuddin untuk lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Tanggapannya Bu Vina? Tanggapannya Pak Andika, Pina perbaiki makalahnya lebih bagus lagi karena di sini memang yang disarankan oleh Pak Syarifuddin tidak mengkerucut, tidak to the point, ini siapa dulu, ini mungkin di makalah Pina ini dia secara umum. Jadi maksudnya Pak Syarifuddin itu Pina paham, saya paham, dan kedepannya saya buat perbaikan nanti, saya perbaiki lagi, lebih mengkerucut lagi tujuan hadis siapa dulu ini, jadi semuanya itu harus
pasti gitu Pak Andika. Itu tanggapannya Pak Andika. Berarti kan lebih kepada misalkan tujuan hadis menurut ini. Misalkan tadi beliau sampaikan Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Ghazali menguraikan sebuah hadis yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu ya, tujuan itu tadi ya. Iya Pak Andika. Dan Jadi di sini di makalah saya Bapak Ibu mohon maaf dari kritikan dari Pak Sarifuddin ini masih secara global ataupun secara keseluruhan, tidak langsung poinnya ini seharusnya poin ini. Jadi kritikan dari Pak Sarifuddin saya terima. Terima kasih Pak Sarifuddin. Baik, kepada Pak Khairuddin, bagaimana? Pak Khairuddin sebagai pembanding. Tidak terkoneksi ya. Pak Khairuddin. Baik, mungkin ini beliau connect nih ya, tapi mungkin tidak mendengar. Baiklah, selanjutnya agar diskusi kita ini lebih menarik, pembahasan makalah kita ini lebih spesifik sesuai dengan tema ataupun judulnya. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi terkait dengan judul makalah ataupun pembanding makalah yang sudah menyampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Bu Arinibi. Oke, sedikit lagi lah saya tambahi. Izin moderator. Tunggu kawan yang lain. Silakan Pak Sarifuddin, silakan. Baik. Kemudian apa ya Bu Vina ya, sedikit lagi nanti kalau kita menulis tentang judul ini, sebenarnya judulnya saja singkat, pembahasannya luar biasa panjang Bu ya. Jadi coba nanti kita lihat di samping yang sudah saya sampaikan tadi, saya berikan masukan umpamanya tidak ada salahnya ditulis Bu ya, pendidikan Islam perspektif hadis itu ketika masih bayi mungkin ya, kita masih bayi, nah itu bagaimana hadis menjelaskan begitu. Jadi bagi kita yang masih memiliki anak bayi itu secara otomatis bisa kita ajarkan, kalau kami suami bisa mengajarkan kepada istri kan. Seorang ibu yang memiliki bayi kecil itu pendidikan Islamnya dari perspektif hadis ketika seseorang itu masih bayi itu ini gitu. Kemudian ketika sudah remaja dari sudut pandang hadis ya, umpama kalau di fikih biasa dijelaskan di sana kalau anak umur 7 tahun tidak mau sholat, nah, itu dicubit begitu ya, ataupun dipukul lah sedikit, yang tidak mencederai. Itu kan pendidikan itu dari perspektif hadis. Jadi dari bayi, dari yang belum memayis, kemudian ada yang baligh, kemudian ya seperti kita yang sudah dewasa. Dari perspektif hadis itu bagaimana? Dan yang jelas ya, ada sebuah penjelasan di sana ataupun alasan ya Bu ya. Alasan kenapa ketika bayi yang baru lahir itu diazankan oleh bapaknya ataupun mahramnya. Kalau dari perspektif hadis itu kan juga termasuk pendidikan, ya kan? Nah, begitu bayi itu lahir, diazankan Allahu Akbar. Artinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah, awaluddin ma'rifatullah, di sini kena gitu. Nah, awal agama ini, awal orang beragama Islam adalah mengenal Allah. Kapan bayi kenal sama Tuhannya? Kita tidak usah cerita masih di alam rahim, karena cerita perspektif hadis yang ini dalam pendidikan itu ya berarti yang memang sudah lahir begitu. Maka diazankan oleh orang tuanya itu juga termasuk pendidikan dari perspektif hadis begitu. Itu masukan. Kemudian ketika sudah mumayyiz ya, mumayyiz ini belum baligh tapi udah mulai berakal.
Nah, bagaimana mendidik anak-anak yang seperti itu? Kemudian yang sudah menjelang balik ya ataupun sudah balik itu bagaimana? Kemudian yang untuk kita dewasa ini seperti apa begitu? Itu sedikit lagi kami harapkan ya kepada mungkin apa namanya kurang dijabarkan saja mungkin ya sama terutama pemakalah pembanding karena saya yakin ya sama Ustadz Khairuddin itu sebenarnya karena barangkali kesibukannya saja. Kalau masalah ini tidak perlu saya nasihati beliau karena senior ya kan. Jadi itu yang mungkin yang kami ingin sampaikan juga Bu Vina. Silahkan di apa nanti. Terima kasih kepada Raisul Dirasah. Kembali kepada antum mau dikemanakan? Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, syukran jazakallahu khair ala Kulli hal على الشرح من الشيخ الكبير عما يتعلق بهذا الموضوع في هذه المقالة. Silahkan dulu Pak Khairuddin ditanggapi. Buka dulu mikrofonnya Pak Khairuddin. Suaranya Pak. Silakan ya. Terima kasih Pak Andika ya. Jadi sebagaimana tadi yang sama-sama kita dengarkan ya penjelasan dari Pak Sarifuddin tentang hadis ya, tentu yang perlu mungkin kita tuntut ya, boleh dikatakan dituntut ataupun kita harapkan dalam pemakalah tentang tujuan pendidikan perspektif Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan manusia itu kan keadaan fitrah ya. Watak dasar seperti yang disebutkan tadi, watak yang bersih. Artinya watak dasar diciptakan Allah diarahkan pada agama yang lurus. Bagaimana mendapatkan agama yang lurus tersebut? Ya tentu harus diarahkan sesuai dengan hadis Nabi. Inilah perlunya dikaitkan, ada hubungan, ada korelasi antara hadis. Dan juga mungkin tidak salah di dalam makalah ini juga disampaikan beberapa pendapat tentang pendidikan perspektif hadis itu menurut Imam Al-Ghazali, mungkin bisa gitu Pina ya, sehingga tuntas ya pemahaman tujuan pendidikan itu. Dan mungkin juga tidak salah disebutkan dengan firman Allah, sehingga ada perpaduan di sana yang intinya ya kembali kepada ya hadis. Ini kita lihat dalam makalah ini agak kering ya, bukan kering sekali ya Bu Pina ya, agak kering ya, agak kering yang mengarahkan ke arah diberikannya fitrah bagi manusia itu untuk ke arah yang lebih baik. Tentu fitrah itu dibenahi dengan pendidikan sehingga ia menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa ya. Sebagaimana tujuan pendidikan itu kan ke sana ya, yang bertakwa. Jadi dari beberapa hadis juga yang ditampilkan juga saya sebagai pembanding yang menganalisis ada beberapa dasar pendidikan mungkin yang perlu dituangkan dalam pemahaman hadis itu. Tidak hanya ibarat yang seperti kata Pak Tengku Sarifuddin tadi, ya ini memang benar-benar karya dari Bu Pina ya. Pemahaman hadis itu benar-benar dari karya Bu Pina. Tapi kalau kita mengambil referensi kan banyak uraian-uraian dari hadis tersebut mungkin yang tidak ternalar oleh pemahaman kita. Sehingga hadis yang kita pahamin dengan pemikiran kita, kalau kita memahami dengan perspektif yang lain, ya akan menambah wawasan kita dalam memahami hadis dalam perspektif Islam tersebut. Jadi mungkin saran ya kepada kita semua ya, bukan hanya Bu Pina ya, dalam menafsirkan hadis itu kan ya tidak mudah. Tetapi dengan kita membaca referensi, membandingkan, akan tercermin pemahaman yang sesungguhnya, sehingga
hadis-hadis tersebut bisa diadopsi untuk menjadikan atau merubah karakter ya. Dengan pendidikan itu bisa merubah karakter, bukan hanya memahami hadis itu dalam pendidikan, tetapi hadis itu bisa kita tuangkan kepada peserta didik kita sehingga bisa merubah karakter peserta didik dengan hadis itu. Nah, ini tujuan hadis dalam perspektif Islam, bukan hanya pemahaman, bukan hanya penafsiran hadis yang kita tahu dengan kita berhujah bagaimana pemahaman hadis ini, atau apakah hadis yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam perspektif hadis ini, tapi tidak terjun ke inti yang sebenarnya. Hadis itu membawa karakter bagi pendidikan, bagi peserta didik kita. Nah, ini yang mungkin sangat terpenting, yang tujuannya akhirnya nanti dapat menghambakan diri, sebagaimana poin-poin yang disampaikan Bu Pina tadi ada 5. Saya rasa Pak Saripudin, kalau mungkin 5 sudah luas sekali ya, kalau dijabarkan ya. Kalau 1 saja pun sudah banyak yang bisa diambil dari pemahaman hadis, apalagi 5 ya Bu Pina. Mungkin sama dengan disertasi nanti tebalnya makalah ya kan. Tetapi mungkin penjabarannya yang kurang. Kalau poinnya mungkin yang 5 itu ya sudah cukup memadai. Inti dari penghambaan diri kepada Allah saja pun sudah cukup luas. Ya, apa yang bisa kita ambil dari pemahaman penghambaan diri kepada Allah. Belum lagi membentuk sirkel ilmiah, atau ada lagi yang dia arahkan tadi, dia sampaikan mengarahkan destinasi penyelenggaraannya kepada akhirat. Ya kan cukup sudah luas. Tujuan dari kehidupan kita akhirat. Ya, jadi banyak yang dibahas di dalam menuju akhirat ini. Termasuk kita sekarang membahas yang ujung-ujungnya nanti sampai ke akhirat. Yang endingnya ya mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita jalani. Yang membentuk diri, mengubah karakter, kemudian menjadikan arahnya lebih baik kepada kita, yang tujuannya harapan yang mulia ya, surga. Nah, jadi sampai tujuan pendidikan Islam itu harus diawali dengan lahirnya kita lahir manusia ini, yang akhirnya akhirat. Nah, jadi di makalah itu Bu Pina, mohon maaf ya arahnya belum ke sana. Cuman Bu Pina kan mengarahkan ke arah yang lain. Tentu masing-masing orang mengarahkan satu konsep, satu teori dengan berbeda. Itu mungkin masukannya Bu Pina. Setidaknya kami membaca makalah itu, tujuan pendidikan Islam perspektif hadis, akan terbayanglah manusia itu lahir fitrah, orang tua yang mengarahkannya, dan pendidikan itulah yang juga membawa dia lebih baik nanti di akhirat. Mungkin itu Bu Pina. Kalau belum disampaikan itu nanti dituntut lagi sama Pak Andika ya. Tapi itu yang mungkin bisa kami tambahkan untuk kesempurnaan makalah Bu Pina. Terima kasih Pak Andika. Baik. Pak Moderator. Sama-sama Pak Khairuddin. Luar biasa ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang banyak mengenai terhadap dari makalah yang Bapak bandingkan berdasarkan isi dari makalah yang sudah dipaparkan oleh Bu Helvina Syam. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Saripudin? Saya kasih waktu sama kawan-kawan yang lain itu, videonya diaktifkan itu. Ini tah mana orang aktif juga ada ya kan? Ini ada Pak Lekbar, Fauzia Tansar, ini Bima Ruhawa, Sapnial. Ini kuliah atau ngapain? Mungkin hari ini jadi penyimak pendengar Budiman. Tapi kita fokus saja terkait dengan judul makalah kita itu tadi dan bahasan-bahasan yang sudah kita uraikan ya. Saya sudah mencatat beberapa, dan begitu juga ada kesimpulan dari pemakalah. Untuk lebih spesifik dan lebih terarah makalah kita, saya akan serahkan kepada Pak Prof
Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk kita fokus dan mendengarkan, menyimak, serta mencatat. Tentunya ada perbaikan-perbaikan ataupun informasi-informasi. Begitu juga dengan wawasan-wawasan yang mungkin sangat kita butuhkan terhadap diri kita, baik kita sebagai, karena kan profesi kita di sini mayoritas kita juga adalah dosen di perguruan tinggi dan juga sebagai guru pendidik, sebagai orang tua dan sebagainya. Nah, pembahasan makalah kita pada hari ini itu sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita, begitu juga dengan profesi kita. Baik, dengan segala hormat saya persilahkan kepada Pak Prof. Samsunahar dan saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Semoga kita masih berada pada posisi kita sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus disertai dengan niat yang ikhlas. Niat ikhlas itu bisa kita lihat dalam perilaku. Ya. Ikhlas itu pasangannya adalah pengabdian. Pengabdian itu ikhlas. Seperti saya sampaikan kemarin itu, jadi bukan amal, ikhlas. Maka ikhlas beramal itu menjadi pertanyaan itu ya. Memang semua orang beramal itu tujuannya disertai dengan ikhlas. Tapi pasangan amal adalah bukan ikhlas. Amal pasangannya harus saleh. Sementara ikhlas itu pasangan daripada pengabdian. Pengabdian atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas. Artinya tidak ada tempat berlabuhnya diri kita, pengabdian kita kecuali kepada Allah. Itulah akidah tauhid itu, akidah tauhid yang tidak syirik. Ketika tidak ikhlas hanya semata-mata karena Allah, maka pengabdiannya tidak ada artinya. Nah, ketika kita melihat juga dalam perkuliahan ini juga begitu. Ya, yang ikhlas-ikhlas itu nampak dia. Dari mulai awal dia sudah menghidupkan Zoom-nya, kemudian sudah menampakkan dirinya. Ya kan, sudah tadi disinggung oleh Pak Saripudin. Pak Saripudin itu menyampaikan keluhannya dia. Kemana kita kuliah seperti ini? Kira-kira gitu maksud Pak Saripudin itu maksudnya tadi kan. Maka oleh karena itu kemarin saya kan sudah memberikan semacam warning ya. Di dalam perkuliahan ini saya katakan kemarin itu jadwal kita jam 8. Maka saya beri toleran sampai jam 8.15. Itu masih boleh lah. Tapi hari ini saya masih melihat yang jam 8.15 belum masuk, yaitu Azwar Ramnur. M. Saripudin tadi agak telat. Ya. Masuk, Prof. Walaupun agak marah-marah dia, tapi dia tadi telat lewat 15. Telat 1 menit, Prof. Diki tidak hadir ya, Diki ya. Diki tidak hadir memang sama sekali ya, tidak muncul. Diki tidak ada beritanya ya, mungkin sakit, tapi nggak ada berita. Ada. Tidak ada beritanya, saya lihat di WA saya pun tidak ada, di Zoom pun tidak muncul. Jadi berarti beliau tidak hadir ya. Kemudian Ali Akbar juga telat tadi itu. Dia meminta izin masuk katanya. Dari Prof, dari hotel. Nurman Hasibuan tadi muncul di awal-awal. Di awal sebelum jam 8 muncul. Saya pun sebelum jam 8 tadi muncul. Tapi sekarang sudah nggak nampak lagi Nurman. Katanya terlempar katanya. Terlempar katanya.
Saya yang bilang terlempar. Dia bilang keluar katanya. Berarti kan terkeluar itu kan kayak terlempar gitu. Dari mobil misalnya kan, dari bus itu. Tadi sudah sama satu bus tadi, kemudian lompat gitu kan. Mungkin gitu maksudnya, kok nggak bisa lagi dia masuk gitu kan, nggak bisa masuk lagi, tertinggal katanya gitu. Entah Gaya kenapa nggak tahu ya filosofi. kan. Jadi sampai sekarang dia tidak masuk lagi, saya lihat nggak ada di sini. Nah, jadi itu kan bagian dari performan, artinya munculnya keraguan-raguan dari kita ini, apakah kita sebenarnya kuliah apa enggak sih gitu ya, atau agak ragu dia kuliah apa tidak hari ini lah, kuliah aja lah, atau munculkan aja lah, atau tidak lah. Jadi keikhlasannya itu kan kita dipertanyakan itu ya, dalam mengikuti ini. Oleh karenanya saya tetap berpegang kepada ini, bagi yang memang tidak hadir, tidak muncul, ya udah dianggap tidak hadir. Saya kan masukkan ke Dahlia, ya kan, nanti bisa aja dicek di Dahlia, ya kan gitu ya, kehadirannya itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kuliahnya kita di rumah gitu loh. Nah, itu maksud saya. Maksud saya itu kuliah kita di rumah. Saya pun di rumah. Saya pakai kain sarung ini Bapak Ibu. Sama Prof. Pakai kain sarung. Artinya bahwa kan kita dikasih kemudahan. Kalau dikasih kemudahan itu ya pergunakanlah, manfaatkanlah kemudahan itu. Itu kan berarti rahmat itu, rahmat Allah itu. Kalau sudah dikasih kemudahan itu ya laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, ya kan, gitu, itu langsung saya kan gitu ya. Sehingga saya lihat masih banyak juga yang nggak muncul, tapi ya pokoknya itu aja lah saya katakan, kira-kira lewat dari jam yang sudah ditentukan ya dianggap tidak hadir, gitu aja ya, supaya dipegang ini ya, supaya baik-baik dipegang sampai nanti. Nah, kemudian masuklah kita kepada hal ihwal makalah, ya kan. Makalah hari ini ditampilkan oleh siapa tadi? Helvina Syam ya. Helvina Syam. Masukan sudah banyak tadi. Masukan dari pembanding, masukan yang tajam dari yang keras dari Pak Saripudin lagi. Pak Saripudin itu kayaknya udah jengkel dia kayaknya Pak Saripudin itu nampak kali Pak Saripudin jengkel. Karena kemarin Pak Saripudin juga jadi apalah juga saya ini katanya kan juga kan. Ya Pak Saripudin. Pak. Ya, tapi memang benar yang disampaikan itu memang benar. Kalau tidak begitu ya nanti kita sembarangan gitu maksudnya gitu ya. Kita Pak Saripudin kita ya. Sembarangan ya. Pertama saya melihat di makalah Ibu Helvina Syam ini, sengaja saya di HP ya saya, karena saya pakai HP, saya pakai laptop, kemudian untuk lihat makalahnya di HP, saya pindahkan ke PDF, kan saya pindahkan, coba lihat di HP itu, saya pindahkan ke PDF, nggak muncul footnote-nya gitu lah, yang tiba-tiba muncul footnote-nya di footnote nomor 6 gitu ya. Nah, apa sebabnya ini? Saya nggak tahu ini. Footnote-nya nggak muncul, tiba-tiba muncul di footnote nomor 6, ada nomor 6 footnote-nya. Halaman pun tidak bisa. Izin Prof, di sini di laptop bisa Prof, dari nomor 1 Hasim Asari Prof. Karena biasanya kalau di HP dari Word memang tidak kelihatan dia. Tidak bisa dideteksi dia di mana halamannya pun campur bawah itu. Tapi begitu di PDF kan langsung dia keluar, halamannya keluar, kemudian footnote-nya juga keluar gitu ya. Kalau halamannya Prof lupa ngasih halaman, tapi kalau footnote-nya ada Prof di Word ada Prof. Ya. Kebetulan ini Prof di laptop ini tidak bisa ditukar dari Word ke PDF, ada bermasalah sedikit laptopnya Prof. Ya baik ya, udah oke. Ini sekarang yang muncul ya, sekarang sudah saya lama baru muncul nih. Nah, baru muncul baru muncul footnote-nya ada nomor 1 Hasim Asari, nomor 2 Hasbi Allah ya kan. Nah, ini harus sampai kita telusuri sampai ke daftar bacaan. Coba kita telusuri daftar bacaan. Daftar bacaannya mana ya?
Kenapa, Prof? Setelah daftar bacaan masih ada lagi keterangan. Gimana ini maksudnya ini? Kan bingung kita. Salah redaksi, Setelah daftar bacaan. salah redaksi mungkin, Prof. Setelah daftar bacaan kok masih ada gitu. Buka aja lah. Oh iya, itu belum terhapus itu, Prof. Nah, itulah itu Iya. yang membuat Ada marah Pak redaksi Sri, ke bawah. yang membuat jengkel Pak Sri Budi ini ya kayak gitu-gitu itu maksudnya kayak antara Iya, lain iya, gitu maaf, kira-kira, maaf, ya. Prof. Maaf. Artinya kok sembarangan ya sekarang. Pak Sarifudin ya kok sembarangan kali membuat makalah ini kira-kira gitu maksudnya ini ya kan ya kan Iya, Prof. nah ya kira-kira gitu maksudnya saya mengerti itu maksud Pak Sarifudin. Kalau daftar bacaannya nggak dibuat daftar pustaka kayak istilahnya atau referensi atau apa nggak ada dibuat tiba-tiba Arifin Uzain mana dia batas-batasnya mana buku pertama mana buku kedua mana buku nggak jelas batasnya bagaimana menulis daftar bacaan. Masa saya ngajarin anak S1, di S1 kayak gitu-gitu saya belajar lah, anak S1. Kalian baru buat makalah di S1 ya, karena di MAN mungkin dulu nggak betul ya makalahnya, saya bilang gitu di S1. Ini udah di S3 loh. Nah, Iya, itu Prof. yang Pak Sarifudin itu jengkel-jengkel tadi ini sembarangan aja ini kayaknya gitu. Ya. Pak Sarifudin senyum-senyum aja itu Pak Sarifudin itu ya. Ya kan? Ya senyum-senyum aja dia kan. Ya daftar pusaka satu itu bukan pustaka satu ini terus beda nomor 2-nya apa nomor 3-nya apa kan ini kan menjadi satu semuanya kayak seperti uraian juga jadinya di daftar pustaka itu dan daftar pustaka itu apa masih ada halaman halaman Oh, nggak ada lagi, Prof. Itu nggak ada nggak ada lagi halamannya, Prof. ternyata ada halamannya itu halaman 170. Ya belum dibaca. Itulah yang Mang Pak Sarifudin bilang itu tadi itu. Makanya jangan marah sama Pak Sarifudin ya ini kok sembarangan kalian katanya makalahnya kayak di sekolah-sekolahnya ya tadi itu bilangnya itu. Tadi mau bilang gitu Pak Sarifudin kayak di mengajar di MAN ini katanya gitu kan tadi Pak Sarifudin kayak di tempat-tempat lain tuh saya bilang. Jadi maksud saya gini lah ya, seriuslah kita mau jadi dokter apa mau jadi dokter? Mau jadi dokter apa mau jadi apa ini sekarang ini kita ini? Kan mau jadi dokter kan? Mau dokter itu menjadi dokter itu orang yang nanti dia berhak mendoktrin, ya kan? Mendoktrin seorang, mendoktrin sebuah konsep. Ini adalah begini, ini sebenarnya begini, sudah begini ya kan? Nah kalau kita belum benar, gimana kita mendoktrin ya kan? Dokter itu dia berhak mendoktrin. Nah jadi kita harus perbaiki dari sekarang ya. Yang pertama itu dari sisi makalah ya, pertama. Makalahnya tadi sudah muncul. Ternyata sudah nampak di tempat saya ini apa fontnya. Kemudian terus tadi ibu pemakalah malah tidak mau menanggapi dia katanya sudahlah seperti itu aja pokoknya apa yang dibilang itu saya terima semuanya ya nggak bisa seperti itu. Maka Pak Andika tadi ada heran dia loh. Jadi ibu kok jadi terima aja itu semuanya mentah-mentah gitu kira-kira Pak Andika bilang itu kira-kira arahnya gitu dari Pak Andika tapi nggak bilang mentah-mentah dia bilang. Ya paling tidak terima Pak Andika baiklah terima kasih Pak bla 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 saya begini begitu panjang lebar sikit lah kesana kemari barulah ujungnya diterima gitu maksud Pak Andika itu ya Pak Andika kira-kira ya kan adalah barang apa gitu tapi cuman dia kalau dimana udah saya tutup tadi loh berarti kita nggak merespon gitu marah itu namanya gitu kan marah ini si pemakalah ini dibilang gini terus ya sudah tadi baik terima kasih gitu walaupun lembek sedikit kita walaupun dalam hatinya dongkol nggak apa-apa ya kan harus begitu kita nyampaikan di depan umum walaupun kita nggak enak nerimanya tapi terima kasih kepada bapak ini yang telah menyampaikan tadi memang saya ada kekurangan ini di nomor 1 ini hadisnya begini ini begini maksud saya begini tuh begini beralasan lah begitulah namanya mau jadi dokter ya kan gitu kan namanya mau jadi dokter ya kan nah itu maksudnya jadi betul yang Pak Andika tadi bilang harus ditanggapi oleh pemakalah dengan bahasa yang baik ya walaupun ujungnya adalah ya semuanya itu nanti akan saya pertimbangkan dan saya akan perbaiki lagi ya kan udah baru itu di kelompok A terakhir itu kalimatnya masih gantung itu di poin A sebelum masuk ke poin B itu kan kalimatnya gantung itu dibilang begini bab 2 kan A terus A itu kan katanya kan hadis tentang tujuan pendidikan. Terus masuklah ke B. Sebelum masuk ke B itu kan ada kata-kata
B. Gimana tadi itu ya? A. Sebelum masuk ke B, B di atas B itu ada sanadnya sahih sesuai dengan syarat imam. Imam siapa? Nah, itu kan. Kalau itu kan syarat imam berarti imam sholat. Kalau berarti gitu, imam sholat lagi. Kalau nggak ada namanya berarti imam sholat. Nampak kan? Belum? Belum nampak ya? Belum, B, Prof. B, B tujuan pendidikan Islam perspektif hadis, ya kan? Di Ya, atas Prof. B itulah, di atas B coba baca di atas B. Sanadnya adalah sahih sesuai dengan syarat imam. Nah, ini kan imam salat berarti. Tapi kalau syaratnya sahih sesuai dengan syarat imam Muslim. Nah, Imam Bukhari iya, atau Prof. Ya, imam Prof. apa itu? Iya, Ya kan itu. Nah kan. iya, Prof. Kalau tidak ada namanya berarti imam salat. Syaratnya sesuai dengan syarat imam. Syarat imam adalah misalnya dituakan, yang menguasai Al-Quran. Nah, syarat-syarat imam itu kayak gitu ya kan, syarat-syarat imam. Itu ya kan. Cobalah diperhatikan betul-betul ya, kemudian kan. Nah, kemudian kata Pak Saribudin ini tulisan ibu sendiri nih ya. Ya bagus memang Pak Saribudin. Memang bagus Pak, harus tulisan ibu sendiri nih memang harusnya, bukan tulisan orang lain. Kalau tulisan orang lain berarti ibu ini plagiat. Betul. Ya kan? Mungkin yang ditanyakan maksud Pak Saribudin itu gini, kalau memang tulisan ibu sendiri, ibu berarti sudah menjadi doktor. Artinya sudah menjadi orang yang mengonsep, mendoktrin, begini menurut saya adalah begini. Nah, itu boleh, tapi jadi dokter dulu gitu. Ya kan ini pendapat saya kan gitu kira-kira kan. Dia menulis buku, misalnya dia menulis buku bla 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 buku ini menurut saya ini begini. Berarti orang lain nanti mengutip pendapatnya gitu. Maksud Pak Saribudin barangkali gini. Tidak dijelaskan kutipan dari mana dia ambil. Nah, itu paling maksud Pak Saribudin ya, Pak Saribudin ya. Kira-kira gitu ya. Kalau tidak disebutkan dari mana berarti kan pendapat ibu sendiri gitu maksudnya. Pak Saribudin itu begitu betulnya itu maksudnya gitu. Jadi berarti di sini kurangnya adalah mana dari siapa bilang di mana nanti di footnote-nya yang mana kalau bilang begini gitu ya. Misalnya gini, mengembangkan sikir ilmiah. Dari mana sikir ilmiah? Kata sikir ilmiah itu punya siapa bilang gitu. Nah, gitu maksudnya gitu ya. Siapa yang bilang itu bahwasanya perspektif hadis itu adalah satu tujuannya adalah membentuk dan mengembangkan sikil. Sikil ini bahasa Jawa ini. Iya Pak, betul. Sikil, Kaki itu kaki. Pak Saribudin pun tahu banyak orang Jawa sana berarti ya sikil itu. Sikil ilmiah. Jadi yang betul lah ya. Saya tadi skill. Coba Ibu. Sikil kaki. Betul. Sikil kaki. Oh iya. Setelah saya Google tadi, ada memang situ. Yang disebutkan Ibu ini sampai 5 itu ada di tulisan orang lain. Google banyak. Kalau mudah kali mengeceknya ini. Klik aja ya namanya membentuk dan mengembangkan sikil ilmiah. Klik keluar. Circle ternyata saya lihat. Coba iya, circle kaki. Circle tahu circle Bapak Ibu? Circle. Oh iya. Circle tahu circle? Circle itu kan lingkaran ya, lingkaran. Circle itu lingkaran artinya. Jadi mengembangkan circle ilmiah, lingkaran ilmiah itu apa? Lingkaran ilmiah itu satu ini, kedua ini, ketiga ini. Circle pokok-pokok ajaran Islam itu adalah iman, Islam, ihsan. Circle-nya itu berputar dia, nggak boleh keluar dari circle itu. Circle namanya itu. Jadi setelah saya cek tadi adalah circle, berarti ini kurang R-nya. Oke. Permasalahannya adalah yang bilang circle ilmiah, kemudian yang bilang nomor 2 pengembangan diri kepada Allah, yang ketiga adalah mendapatkan kebaikan, yang keempat adalah dinasti ukhrawi, yang kelima mengembangkan pondasi fitrah itu dari mana? Itu pertanyaannya yang ditanyakan Pak Saribudin gitu loh. Oh dari hadis, maunya hadisnya dicantumkan di poinnya itu gitu. Jangan Jangan memasrahkan ke hadis yang tadi, yang berapa hadisnya tadi?
Hadisnya nomor 1 adalah man salaka tariqan, ya kan? Fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, 1. Hadis keduanya itu juga, tapi maksudnya yang lengkapnya. Hadis ketiganya itu juga man salaka tariqan. Udah. Hadis keempatnya nggak ada. Tiba-tiba hadis keempatnya itu ayat kan? Tujuan mendapatkan kebaikan kan ayat itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Melakukan kebaikan itu tafsir Tarbawi. Kan sudah kita baca tafsir Tarbawi. Kan itu kan? Bahwa tujuan pendidikan Islam antara lain kan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kan itu ayatnya ini. Lah kok masuk kemari di hadis Tarbawi, di tafsir ini gitu maksudnya. Ya kalau memang mau mendapatkan kebaikan menurut hadis, ya hadisnya mana gitu maksudnya. Itu paling yang maksudnya Mbak Saripudin gitu. Siapa yang bilang ini tiba-tiba kok nomor 3 mendapatkan kebaikan? Dari mana hadisnya tiba-tiba mendapatkan kebaikan? Tapi kalau mendapatkan kebaikan, hal ini dapat ditelusuri dari hadis berikut ini. Hadisnya dimasukkan bla 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 bla, artinya begini. Dari sinilah kata-kata kebaikan itu. Mungkin begitu. Jadi ilmiah dia kan. Ini tiba-tiba mendapatkan kebaikan, tiba-tiba terus ayatnya Rabbana Atina. Memang Rabbana Atina itu ya mendapatkan kebaikan, memang betul. Tapi itu tafsir, bukan hadis Tarbawi, tapi tafsir Tarbawi. Kemudian juga yang keempat, destinasi ukhrawi, ya kan itu kan artinya destinasi, paham nih destinasi kan? Kalau kita terbang, kalau ke bandara kan destinasi. Tujuan, Bro. Tujuannya mau kemana? Destinationnya. Tujuan tiba kemana? Kan ada destinasi namanya. Pesawat yang akan tiba, nomor 1, ini nomor 2, destinasi. Kalau dia ke bandara. Tujuan mau tiba kemana? Tibanya ya di akhirat memang. Tapi mana hadisnya kira-kira dari kata mana kita mengambil bahwa tujuan hidup kita ini, tujuan pendidikan kita ini untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Terus kemudian tujuan akhirnya akhirat itu dari hadis yang mana? Kan dia memadakan yang berapa hadis di atas tadi itu. Tok hadis yang 3 itu terus dia ambil untuk menjadi 5 yang dia ini ya. Itu yang tidak ilmiah kan di situ tadi. Itu mungkin yang menjadi apa Pak Saripudin tadi yang menjadi apa ini agak galau dia. Gimana ini ya? Ya bagus, masukannya bagus. Memang ya. Jadi Ibu Helpina ini sebenarnya dia sudah mendapatkan tujuan itu 5. Di kesimpulan kan kita bisa lihat kan. Kesimpulan itu. Di kesimpulan ini ada kalau kita cari banyak itu. Pertama, circle kan circle nomor 1 Pak, tujuan. Di penutup itu jelas circle jadinya. Bukan sikil ya kan. Tadi malah skill ya. Skill lain lagi. Skill itu SKILL, skill bahasa Inggris kan. Skill itu artinya kemampuan ataupun spesifik ya potensi yang profesi. Skill itu adalah kemampuan yang sesuai dengan profesi, skill. Nah, bukan skill ternyata, circle. Nah, di sini ada circle ilmiah, unsurnya adalah orang alim, muta'alim, mustami, menghindari kebodohan gitu kan. Kan ada yang itu disampaikan juga tadi oleh pembanding Pak Khairuddin. Tapi Pak Khairuddin nggak bacakan hadisnya, salahnya. Maunya kan kun aliman gitu maunya Pak Khairuddin. Kan itu orang kajian orang pesantren itu. Pak Khairuddin ini kan orang pesantren nih Pak Khairuddin dulunya, ingat saya kalau nggak salah nih pesantren. Iya, dari Purba Mustafawiyah itu kok dibilangkan kok bahasa Indonesia pula. Dia orang pesantren itu jangan bahasa Indonesia lah. Masuk. Orang pesantren hadisnya jelas kok, kun aliman au muta'alliman au kan sampai jangan walatakun khamisan, janganlah kau jadi orang yang kelima ya, itu patahlik kan gitu, maka kan binasa ya. Itu apa, nggak mau belajar, nggak mau jadi pengajar, nggak mau dengar pun nggak mau jadi apa, ya udah jadi bodoh gitu kan. Itu circle-nya maksudnya maksud Ibu Helvina, circle-nya ke sana. Tapi kan tidak dimulai dengan hadis itu tadi maksud saya gitu. Pak Khairuddin menyampaikan hadis itu kalau memang circle-nya ke sana. Tiba-tiba nomor 1 circle ilmiah. Hadisnya mana gitu loh. Hadisnya kan Ibu Helvina kan cuma tadi itu, masalah katarikan aja tadi kan. Kok cukup masalah katarikan? Nomor 2-nya pun menjelaskan hadis yang lebih panjang gitu kan. Tapi isinya kan masalah katarikan juga. Ya kan? Isinya kan masalah katarikan juga yang panjang hadisnya itu, yang hadisnya terjemahnya panjang.
Jadi hadisnya kayaknya cuma satu, Ibu Elvina. Tapi kok bisa melahirkan 5 tujuan? Nah, itu yang dipertanyakan oleh Pak Saripudin, dari mana gitu ya kan? Siapa bilang ini gini gini? Nah, makanya dia punya kan siapa bilang katanya gitu tadi. Dia pakai kata-kata siapa bilang. Ya yang bilang ya Ibu Elvina gitu maksudnya. maksud 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 Pak Saripudin berarti Ibu Elvina yang nulis ini gitu ya. Ya. Nah, nggak apa-apa menurut saya. Ibu Helmina harus nulisnya seperti itu. Harusnya memang harus Ibu yang nulisnya. Cuman kalau ditanya dari mana, itu harus kita pertahankan. Nah, ini. Kenapa saya bilang Desi mengembangkan hidup 5? Karena begini. Ah, ini ada seharusnya begitu di bawahnya ini dijelaskan sendiri oleh pemakalah. Nah, kenapa nomor 2 adalah pengembangan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dari hadis tersebut, nah misalnya gitu kan. Karena dari tersebut dapat kita pahami bla 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 begini, maka itu namanya pengembangan diri. Pokoknya arahnya ke poin itu gitu. Nomor 3, kenapa menjadi mendapatkan kebaikan? Ya, di mana hadis yang dari hadis tadi tersebut yang mengarahkan penjelasannya kepada mendapatkan kebaikan? Boleh saja, nggak apa-apa kalau bisa. Nah, kalau bisa penulisnya memang ditantang untuk itu, karena kan mau jadi dokter, mau membuat dia mau mendoktrin bahwasanya hadis ini adalah maksudnya begini ya. Ternyata kan tidak, malahkan ayat gitu kan. Nah, terus dinasti Ukhrawi juga demikian gitu. Jadi paling tidak ketika ingin membuat kesimpulan-kesimpulan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu ada berapa? Ada 3, ada 2, 4, 5. Hadisnya harus jelas di setiap poin itu. Ya kan? Hadis yang mengatakan bahwa menghambakan diri antara lain. Kalau di tafsir memang jelas ya. Kan liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang hamba itu jelas lah. Artinya dari ya'budun itu artinya menghambakan diri kepada Allah, mengabdi, ya mengabdi lah, ya'budun mengabdi. Di tafsir kita udah selesai tafsir. Nah, kita sekarang ditagih di hadisnya ini. Mana yang hadis yang menghambakan diri itu yang mana? Hadis apa? Ada Pak? Ada Pak, saya dapatkan. Tidak ada, Prof. Hah? Ada kok hadisnya menghambakan diri itu yang mengarahkan diri seperti yang dalam tafsir. Ya kan? Nah, itu yang harus dicari oleh Ibu Helvina kalau pertama menghambakan diri. Oh, bukan circle ilmiah. Ya kan? Nah, kalau circle ilmiah yang dimaksud adalah kun aliman atau aliman, itu hadisnya harus itu yang Ibu masukkan. Ya, ini cuma satu, mensalakatorikan artinya barang siapa yang mensalaka, menjalani, ya kan, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi dari kata-kata itu bisa diambil 5 tadi itu, yang katanya ukhrawi, yang kemudian menghambakan diri dan 5 itu, dan itu menurut masih kurang ya, maksudnya masih kurang hadisnya. Permintaan kita supaya ditahrij sudah ada tadi nampaknya di tahrij ini. Hadis ini juga mana kan? Ada tahrijnya sudah ada. Hadis ini asalnya bersama Hasan ini begini. Kemudian hadis ini disandarkan kepada Rasulullah tapi tanpa memberitahu sumbernya secara sempurna, membuat hadis ini menjadi hadis yang hasan li zatihi. Ini kan penjelasan kritikus hadis namanya ini ya. Kritikus hadis namanya. Naklul hadisnya itu, kritikus hadisnya itu ada, tapi maunya ada footnote-nya, siapa yang bilang ini gitu. Nah, kan footnote-nya tidak ada namanya ya. Kritikus hadisnya menyatakan demikian. Secara sanad dia itu hasan, namun hadisnya menjadi sahih. Salah satu karena dikuatkan oleh hadis sahih yang lain. Ya, yang panjang di bawah ini gitu ya kan gitu. Itu adalah tahrij yang kita minta, memang setiap hadis yang kita kemukakan harus kita jelaskan tahrijnya. Walaupun kita nggak bisa mentahrij sendiri, tapi kita bisa dibantu dengan seperti ini. Tapi ada footnote. Harus ada. Gitu. Tapi siapa lah itu? Harus ada footnote-nya menurut saya ya, ketika ditahrid gini seperti ini. Ya, jadi tahridnya sudah benar. Ada satu hadisnya cuma satu salahnya ya, Mas. Hadisnya kan banyak seharusnya. Paling minimal hadisnya 5 dari 5 ini tadi. Dari 5 tujuan.
Ya. Hadis yang tujuan destinasinya ukhrawi banyak. Klik aja. Cara mengkliknya di Google pun mudah. Kan saya bilang kan harus ada yang ahli memiliki aplikasi Maktabah Samilah, ya kan? Maktabah Samilah itu memang banyak makan memori 5 giga, 5 atau 6 giga itu sampai ya. Kalau di laptop yang nggak bagus ya nggak sanggup lah kan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini sudah dibantu oleh Google. Google juga sudah memberikan itu, dia memberikan cara mencari misalnya kan. Klik aja, harus HP-nya atau bukan HP ya. Saya pakai HP tadi carinya nih. Pakai Google itu tapi harus ada Arabnya lah. Tab-nya harus pakai Arab kan. Takhrij hadis misalnya kan. Takhrij hadis ×2, klik hadisnya diklik dia ditip, dia diketiklah hadisnya. Apa hadisnya? Man salaka tariqan, man salaka, itu aja sudah keluar. Man salaka saja kita klik, kita ketik di hadis itu di Google, terus takhrij hadis kita bilang, akan keluar dia bahasanya hadis itu akan disebutkan perawinya, disebutkan sanadnya, siapa yang mengomentari gitu. Mengomentari ya, tingkat hadisnya bagaimana, keluar di Google. Kemarin saya di S2 saya bawa laptop karena offline kan. Saya tunjukkan ini, tengok, saya klik ya di Google. Takhrij hadis tentang man aradat dunia, saya bilang gitu. Klik man aradat dunia, cap, nggak keluar ya hadisnya. Berarti tidak ada. Terus ada komentar, bukan hadis katanya gitu. Yaitu qaulus Syafi'i katanya gitu. Jelas jadinya kita terbantu dengan Google. Nah, jadi yang penting kita harus jangan berhenti berusaha. Nah, coba Bapak Ibu klik. Tapi klik dengan tulisan Arab lah ya. Dan harus pakai ini Prof, yang kalau diklik itu datangnya dia sanad matan hadis gitu Prof, yang keluar Prof. Maksudnya apa yang diklik? Hadis kan tadi dikliknya di Google hadis. Takhrij Terus hadis. dibuat man salaka. Nah, yang keluar menjelaskan hadis aja, Prof. Ya memang iyalah, namanya takhrij. Apa memang harus dibuat ke bahasa Arabnya langsung atau bahasa Indonesia langsung? Kalau bisa menerjemahkannya, terjemahannya lah pula. Kalau enggak ya inilah aslinya. Saya cari di Google, misalnya gitu kan. Saya cari di Google, beginilah kata siapa. Misalnya Bin Bas mengatakan begini-begini. Ma'aribu hadal hadis. Saya tidak kenal hadis ini. Itu kata qaulu Bin Bas misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa menerjemahkannya, langsung aja terjemahkan. Kan hadis ini tidak dikenal oleh ahli hadis. Dan ini buktinya perkataan ini oleh kataan ini itu kan ada kata-kata tidak terkenal. Sanggup Ibu kita menerjemahkannya? Kalau enggak ya minta terjemahkan oleh kawan gitu loh setelah diklik. Ya kan kalau di Google itu kalau di Google itu kan enggak satu yang keluar. Keluar Prof. Kalau udah diklik ada kan enggak satu keluarnya. Kan tidak satu keluarnya. Di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, di bawahnya cari semuanya kira-kira yang mana yang lebih mantap. Oh, ini yang kayaknya yang ini yang mantap ini. Nah, kan gitu. Kalau satu aja kita klik tentang matan, nanti satu lagi tentang ini, nanti tentang ini. Itu bagi saya itu maksudnya membantu kalau kita nggak punya maktabah Samilah itu. Google udah memfasilitasi, memfasilitasi untuk mengklik itu gitu. Takhrij hadis gitu. Maksudnya kesahihan hadis itu. Nah, itu yang jadi Ibu Helvina ya, ini ya. Nah, terus kemudian di dalam markah Ibu juga ada alim bentuk dari jama. Itu nanti orang bahasa Arab, orang pesantren itu. Pak Andika tahu itu, Pak. Pak Andika, alim itu bentuk jama dari ulama. Pak Andika. Bukan, Pak. Tapi kenapa nggak bilang, Bapak? Nggak baca karena nggak baca, Pak, bilang ya. Alim bentuk jamak dari ulama, kata Ibu Helvina ini sini tadi ada dibaca, ada situ. Padahal ulama bentuk jamak dari ilmun. Alim. Dari alim. Oh, dari alim. Terbalik, Pak. Kan terbalik, itu maksudnya terbalik kan.
Di sini kan Ibu ini di makalah ini alim bentuk jamak dari ulama. Terbalik. Padahal Kalau ulama ilmun, bentuk jamak dari alim. kalau Ya kan? ilmun ulumun, Ini maksudnya orang alim maksudnya itu. Ya. Kan tadi ada hubungannya dengan alim. Yang tadi itu yang circle kan kun aliman kan gitu maksudnya itu. Kan dia pakai circle tadi itu, circle lingkaran tadi itu, jadilah orang alim. Kalau nggak mau jadi orang alim, orang yang muta'alim. Kalau mau jadi orang yang kayak gitu tadi kan, mustami'an. Kalau muslim kan gitu. Ya. Kan 5 circle-nya tadi itu. Cuma hadisnya tidak ada. Nah, Pak Hairun tadi mengucapkan itu, tapi bahasa Indonesianya. Nah kan, masukkan itu kalau memang mau jadi itu, menjadikan itu. Jadi dari alim tadi itu, di makalah ini bilang alim bentuk jamak dari ulama, padahal ulama bentuk jamak dari alim. Ya, alimun satu orang alim, alimani dua orang alim. Kalau ulama Jamaknya alimuna bisa jamak muzakkar salim, ya kan? Tapi jamaknya ini terkenalnya jamak taksir. Jamak taksir. Jadi alimun, alimani, ulama kan gitu ya. Jadi ulama adalah ulama-ulama artinya. Alim satu orang cuman orangnya. Nah, itu ya. Kemudian masih banyak lagi nih Bu. Ada Ibnu Katsir menafsirkan. Nah, kok sampai Ibnu Katsir kan ini tafsir itu ya. Ibnu Katsir menafsirkan kata hikmah baba tadi saya baca tadi. Jadi boleh saja Ibu menyimpulkan bahwa ada 5 tujuan pendidikan menurut hadis, tapi jelas sandaran hadisnya gitu. Tidak bisa satu hadis tadi itu menurut saya gitu ya. Ada yang katanya kan dari nomor 2 penghambaan diri, nomor 3 mendapatkan kebaikan. Kemudian nomor 4 destinasi ukhrawi, maksudnya tujuan ukhrawi, bukan tujuan duniawi. Boleh, nggak masalah. Asal ada hadisnya gitu misalnya. Kemudian potensi fitrah. Nomor 5 ada potensi fitrah tadi itu saya lihat ya. Nomor 5 ya. ya, Prof. Potensi fitrah itu hadis yang terkenalkan, hadis yang paling terkenal kan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau maksud Ibu Elvina mau itu maksudnya ya nggak apa-apa. Kan itu terserah pemakalah kok. Yang penting apa yang dibilang makalah itu bisa diucapkan gitu menurut saya. Nggak salah itu. Oh, tujuan pendidikan bukan yang 5 ini, Bu. Kata orang, ada yang boleh yang lain, hadisnya harus lain gitu. Yang 5 ini hadisnya yang ini ya. Nggak apa-apa. Menurut Ibu Elvina adalah tujuan pendidikan Islam dalam hadis adalah yang 5 ini. Silakan. Menurut orang lain mungkin lain lagi. Ya silakan karena ada hadisnya. Permasalahannya kan karena tidak ada hadisnya. Jadi nggak kuat jadi pendapat di dalam makalah itu tidak menjadi kuat ketika hanya menyimpulkan 5 tapi entah dari mana gitu. Entah sumber hadisnya dari mana yang mengatakan fitrah hadisnya mana, yang mendapatkan kebaikan hadisnya mana, yang menuju akhirat hadisnya mana. Jadi tidak bisa memadakan man salaka tariqan saja. Ya kan? Kira-kira kalau man salaka tariqan apa edahnya apa itu? Tujuan pendidikannya apa? Apa yang bisa dari tujuan pendidikan Islam perspektif hadis tersebut? Siapa yang bisa? Tujuan masyarakat tarikan itu. Maksudnya apakah ada di situ nilai-nilai tujuan pendidikan Islam dari hadis man salaka tarikan itu tadi? Maksud saya gitu. Maksudnya itulah. Karena kan hadisnya itu yang dalam makalah ini. Padahal judulnya adalah temanya adalah tujuan pendidikan gitu loh. Ya, Kan tema tujuan bisa lah. Pak Sriwil kan tadi belum bilang gitu ya. Dari mana bisa dapat tujuan pendidikan yang 5 ini dari hadis man salaka tarikan itu maksudnya gitu. Kan di pembanding juga tadi belum ada. Kira-kira lah hadis man salaka tarikan itu kalau mau ditarik lah kita mau ditarik diperas-peras dari tujuan pendidikan, apa nilai tujuan pendidikannya yang ada di situ, tujuan pendidikan Islamnya? Kan kita diuji nih sekarang ini oleh paling dia cocok ke destinasi ukhrawi itu saja lah. ya itulah tinggal satu cocok kan. Dunianya aja. Kan itu kan hanya memberikan peluang kepada orang jangan malas untuk ilmu gitu maksudnya itu. Jangan malas untuk ilmu, ya kan? Iya.
Pokoknya kalau yang mau nuntut ilmu dikasih kemudahan jalannya, bahkan jalan ke surga pun dikasih gitu loh. Kan kira-kira nilainya kan itu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani jalan, memudahkan jalan. Ya kan? Untuk mendapatkan ilmu. Pokoknya dia mau mencari ilmu kemana-mana, jalannya itu. Nah, kan, gitu. Kan arahnya kan harus wajib kerja nilai-nilai itunya nilai kewajiban menuntut ilmu kayaknya itu ya. Di makalah nomor berapa itu? Di makalah nomor berapa itu? Yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ada itu. Ini masih Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, kan artinya kan kewajiban menuntut ilmu kan. Kira-kira nilainya kan kewajiban menuntut ilmu di sini kan. Ya, bukan. Tapi pemakalah mengambilnya dari ini menjadi tujuan, kan itu masalahnya. Boleh asalkan bisa ya logis gitu maksudnya, penjelasannya logis. Dari hadis ini ada di sini 5, tapi nampaknya nggak ada 5 itu gitu di situ. Yang ada nomor 1 adalah hadis itu adalah menunjukkan bahwa begitu pentingnya menuntut ilmu, gitu ya, begitu dianjurkannya dalam Islam menuntut ilmu, sampai siapa yang mau mencari jalan memudahkan jalan menuntut ilmu, salallahu, dimudahkan Allah jalannya ke surga. Wah, kan artinya penting sekali menuntut ilmu gitu loh. Dari hadis ini nampaknya urgensinya adalah ke situ gitu. Tidak ke arah tujuan pendidikan gitu. Masih banyak lagi tujuan pendidikan hadis-hadisnya gitu maksudnya. Jadi ini yang perlu diperbaiki nanti. Bisa sanggup kira-kira Ibu Elvina ini? Masih sanggup Sanggup itu, memperbaiki, Pak. Sanggup lah beliau itu. sanggup memperbaiki hadisnya terus tujuan pendidikan Islam tadi. Kalau mau ambil yang 5 lagi, yang 5 tadi itu boleh. Saya bilang boleh. 5 itu disebutkan. Tapi setiap poin itu harus ada hadisnya. Yang hadisnya yang memang benar-benar menunjukkan ke arah itu. Sedangkan hadis ini arahnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Penghargaan Allah terhadap orang yang mau mencari ilmu. Kan gitu ini kan. Sampai dimudahkan Allah ke surga. Nah, jadi tujuan kayaknya arahnya cuma satu tadi, destinasi ya kata Pak Sarifudin, destinasinya ke surga tadi itu karena tujuan apa akhirnya di dunia ini yang kita lakukan adalah tujuan mencari surga gitu kan. Maka Allah menyarankan tadi itu cari ilmu. Cari ilmu lah, cari ilmu itu memudahkan ke surga kan gitu kira-kira hadisnya. Gitu Pak Sarifudin maksudnya tadi. betul, Prof. Mudah-mudahan Pak Sarifudin nanti nggak galak-galak lagi ya. Kalau saya udah tampil, Prof, jadi tidak apa-apa. Dia kalau lihat makalah-makalah yang ini gimana ini gitu kan. Ya, ada kira masukan dari kawan-kawan? Pokoknya makalah ini bisa diterima kalau diperbaiki gitu aja ya kan. Memperbaikinya ya hadisnya jangan satu lah hadisnya. Masa satu hadis tarik dari 5, itu kan nggak jelas gitu ya. Ada kira-kira Gimana Bu Vina? dari kawan-kawan lain ini? Pak Hairudin gimana? Yang mau ditanggapi Bu Vina? Enggak, Pak Andik. Sudah terima semua? Perbaikan makalah. Diterima, Pak. Jangan tersinggung, Bu. Enggak, itu suatu pembelajaran buat Vina. Karena kan yang disarankan memang benar. Ya. Jadi kan nanti lebih bisa kok connect lagi dengan Pak Sarifudin. Boleh. Minta sama Pak Sarifudin, Pak, kasih tahu Pak ya, Bapak banyak kali memberikan masukan menurut saya ini. Bapak harus bisa, jangan cuma bisa ngasih ngeritik aja, tapi harus kasih tahu jalannya. Gitu aja bilang nanti sama Pak Sarifudin. Iya, Prof. Jangan cuma ngeritik aja yang bisanya gitu. Nah, Allah Rabbi. Luar biasa. Kasih terus 10 hadis. Pak Sarifudin. Ya, kalau hadis ini banyak. Tinggal klik aja tujuan pendidikan Islam menurut hadis ini, pilih hadisnya, saya ambil satu, klik, masukkan situ, tahrijnya di Google, tahrijnya pun ada.
cari hadis lagi. Terjemahkan kan bisa tanya kawan, terjemahan, tak payah itu. Ya. Pak Sapnial nggak nampak ini. Kalau Pak Nur Menteri terlempar udah. Banyak yang Pak Sapnial tadi ada, Pak Sapnial tadi di awal tadi. Pak Sapnial ada tadi. Iya, nggak nampak lagi sekarang. Nggak muncul nih. Sapnial. Pak, sudah bisa masuk lagi, Pak. Alhamdulillah. Hah? Iya, Pak Nurman baru masuk lagi nih. Iya, Oh, iya. putus-putus Yang- tadi, Pak, kontaknya. Iya. Pak Sapnial yang nggak nampak lagi ini, Pak Sapnial tidak nampak. Sama Pak Ali Akbar ya. Iya, Pak. Kayaknya ada kegiatan apa Pak Nurman nih ya? Gimana, Pak? Ada kegiatan apa ini? Oh, itu Kebetulan dah kenapa, panitia ini, Pak. Ya, Itu Pak Sapnial. P3K, Pak. P3K untuk KBKN. Pak Sapnial kemana tadi, ke kamar ya? Oh iya. Hah? Oh, ada acara dia ya. Di dewan. Baik, ada masukan dari kawan yang lain? Sudah tidak ada Pak. Udah. Tidak, tidak ada Pak Andika. Tidak. Tidak ada. Pak. Baik, kalau tidak ada lagi ya kita akhiri saja ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali mungkin saya menyampaikannya sambil ketawa-ketawa. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya kan. Kalau serius saya nanti mungkin tersinggung, tapi saya ketawa-ketawa supaya jangan tersinggung misalnya. Ya. Biar Kalaupun diperbaiki makalahnya akan Prof. ya kalau tersinggung mohon maaf ya kan. Saya mohon maaf. Kalau nggak maafkan ya nggak salah saya lagi ya kan. Iya. Maaf, Mudah-mudahan tidak ada yang singgung ya. maaf, Prof. Ada tadi dari Pak Diki, mungkin dia dalam pesawat tadi, Prof. Karena dia ngisi Oh, di pesawat. di Jogja, dosen praktisi, Prof. Oh, dia ikut kegiatan di Jogja. Oh, iya. Praktisi di UGM. Iya, enggak. Biasa, Dia Prof. nggak apa-apa. Calon dekan. Itu namanya calon dekan. ya, bagus. Ya kan itu namanya izin tidak bisa mengikuti Zoom. Nah, saya cari-cari kok nggak ada ini Pak Diki nih gitu kan. Nah, itu aja tadi. Baik ya. Kita tutup. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen kita Pak Prof. Samsun Nahar yang telah memberikan kita masukan banyak sekali ya, sehingga ini bisa membuat diri kita lebih baik ke depannya dalam menyajikan makalah. Begitu juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sarifudin yang telah memberikan arahan-arahan, masukan juga terhadap pemakalah. Semoga perbaikan makalah ini menjadi lebih baik tentunya. Namun kita sudah sepakat dalam perkuliahan kita bahwasanya apapun ya kita luapkan terus dalam diskusi-diskusi kita, tidak ada membawa rasa bagaimana ya Bu Pina ya. Jangan ngadu ke suami Bu, panjang nanti urusannya. Yang penting insya Allah. Itu adalah masukan yang membawa kebaikan. Iya. Biasanya kan kalau udah seperti ini semangat kita untuk memperbaiki makalah. Baik, saya selaku moderator mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas partisipasi semua. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Pak Prof atas arahan dan bimbingannya. Saya mohon undur diri. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan silahkan untuk bersiap-siap untuk makan untuk snack. Kuliah selanjutnya. Baik, saya masuk ke kelas B dulu, kelas A ini ya. Prof. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Baik kawan-kawan, ini Zoom ini kita tutup ya. Langsung kita ke Zoom jadwal untuk siapa pemakalah kita? Saya, Pak. Nah, siap-siap terus Pak Burhan. Kita tutup ini ya. Siap. Baik, kita tutup ya. Jangan nanti terkejut lagi.
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.